Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Rahma. Saya mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1, Stambuk 2022, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sumatera Utara. Adapun video tugas kali ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA. Bab 1. Pertama, termologi hadis. Hadis, kata hadis, bentuk jamak ha, secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadis yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah ataupun peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan bentuk kata sifat atau adjektif mengandung arti al-jadid atau sesuatu yang baru, lawan kata dari al-qadim atau sesuatu yang lama. Berarti al-khabar atau berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, berarti al-qorib atau sesuatu yang dekat. Dengan demikian, pemakaian kata hadis di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakannya dengan Al-Quran yang bersifat qadim. Menurut M.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran yaitu 1. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya seperti dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 68, yaitu dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan perbincangan yang lain. Juga dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan orang-orang yang mendengar hadis atau cerita sedangkan mereka benci terhadapnya. Ketiga, cerita sejarah atau historical stories sebagaimana terdapat dalam Quran surah At-Toha ayat 9. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa dalam hadis Nabi? Ceritakanlah mengenai Bani Israel yang tidak mengapa. Yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam Quran surah At-Tahrim ayat 3, yaitu dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istri-istrinya suatu peristiwa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yaitu apabila seseorang mengungkapkan hadis atau rahasia, kemudian dia mengembala kata-katanya adalah suatu amanah. Secara terminologi, ahli hadis, ahli ushul, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri, ada beberapa definisi yang antara satu dengan lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwahnya. Yang termasuk al-ihwah tersebut ialah segala pemberian tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang berkaitan dengan hikmah atau kemauan, karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaan-kebiasaannya. Yang sama dari ketiga pengertian di atas adalah bahwa hadis didefinisikan segala hal yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan yang berbeda dari ketiganya adalah pada penyebutan terakhir. Ada yang menyebutkan hal ihwal atau sifat Rasul sebagai hadis, ada yang tidak ada, dan ada yang menyebutkan takriri atau pernyataan pengakuan Rasul secara eksplisit sebagai bagian dari bentuk-bentuk hadis. Bahkan ada yang memasukkan secara eksplisit ke dalam akwal atau al-mufalnya. Selanjutnya yaitu sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk.
Sebagaimana yang dapat terlihat dari perkataan Rasulullah SAW, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkan sesudahnya. Tidak mengurangi hal yang demikian itu akan pahala mereka sedikitpun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikitpun. Sedangkan menurut istilah terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, atau bentuk fisik moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi atau seperti tahabus di Gua Hira maupun sesudah menjadi rasul. Dari pengertian di atas, tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara hadis dan sunnah. Keduanya hampir dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Kalaupun mereka berbeda, hanyalah pengertian dan yang dikemukakan oleh Adja Alkitab yang lebih memperluas jangkauan makna sunnah terhadap perilaku Nabi sebelum memperluas diangkat menjadi Rasul. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah khabar. Kabar menurut bahasa berarti an-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu pertama, kabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, kabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin. Sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Yang ketiga, akhbar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini, maka seseorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. Sedangkan menurut tinjauan sendiri, istilah sebagian dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, kabar adalah hadis yang termaksud marfu, mauquf, dan maktub. Hanya fuqaha Huruson yang sedikit membedakan kabar dan atsar. Menurut mereka, kabar hanya mauquf, sedangkan atsar berarti hanya termasuk hadis maktub. Yang keempat yaitu atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat, yaitu yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabatan dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari keempat pengertian di atas, hadis, sunnah, khabar, dan atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik satu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya, segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Selain dari keempat istilah tersebut, masih lagi ada satu istilah yang erat kaitannya dengan pembahasan ini, yaitu bid'ah, yang berasal dari kata kerja ba'da, ya ba'du, bid'ah, berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada tanpa. Makna ini dapat ditemukan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 117 yang berbunyi Allah pencipta bumi dan langit. Adapun bid'ah menurut istilah adalah sesuatu yang diadakan manusia, baik berupa ucapan, perbuatan, dan masalah agama, dan bukan disandarkan atas dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. B. Kedudukan dan fungsi hadis.
Pada masa Rasulullah SAW, tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum syariat tanpa pemaparan rincian keseluruhan dan pencabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum. Al-Quran akan tetap menjadi penuntun kebaikan masyarakat, meski bagaimanapun kondisi lingkungannya dan tradisi segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan. Isinya Sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatannya ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan, yaitu dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada semua umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan mereka memikirkannya. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 44. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai pengertian ilmu hadis. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat baik kepada teman-teman, dan saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.